Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penugasan matematika kelas 12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Nukmanul Hakim dari kelas 12 DITL 2 SMK Negeri 1 Karawang. Pada kali ini saya memilih materi tentang pertumbuhan, peluruhan, dan bunga. Untuk materi pertama, pertumbuhan, terdapat beberapa submateri. Submateri yang pertama adalah pengertian pertumbuhan. Submateri kedua terdapat rumus. Di dalam rumus terdapat rumus pertumbuhan linier dan juga rumus pertumbuhan eksponensial. Dan yang submateri terakhir ada contoh kasus. Materi kedua, peluruhan. Submateri pertama ada pengertian peluruhan. Submateri kedua ada rumus. Di dalam rumus ada rumus peluruhan linier dan juga rumus peluruhan eksponensial. Dan submateri ketiga ada contoh kasus. Materi terakhir, bunga. Pada materi bunga terdapat submateri yang lebih banyak. Submateri yang pertama adalah pengertian bunga. Submateri kedua ada rumus. Di dalam rumus terdapat dua jenis rumus. Rumus pertama adalah rumus bunga tunggal, di mana terdapat rumus bunga tunggal pada akhir periode dan juga rumus besarnya modal pada akhir periode. Dan juga ada rumus bunga majemuk. Submateri terakhir ada contoh kasus. Ada kasus bunga tunggal dan juga kasus bunga majemuk. Pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelum yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Contoh pertumbuhan yaitu perkembangbiakan amoeba dan pertumbuhan penduduk. Rumus pertumbuhan. Di sini terdapat dua jenis rumus. Yang pertama ada rumus pertumbuhan linier dan juga rumus pertumbuhan eksponensial. Untuk rumus pertumbuhan linier adalah Pn sama dengan P0 1 ditambah N dikali B. Atau dalam kata lain, nilai besaran setelah N periode sama dengan nilai besaran di awal periode 1 ditambah banyaknya periode pertumbuhan dikali tingkat pertumbuhan. Dan jenis rumus yang kedua adalah rumus pertumbuhan eksponensial, yaitu Pn sama dengan P0 1 ditambah 2 kali N. Atau nilai besaran setelah N periode sama dengan nilai besaran di awal periode dalam kurung 1 ditambah tingkat pertumbuhan tutup kurung dikali banyaknya periode pertumbuhan. Kita lanjut. Selanjutnya ada contoh kasus. Banyaknya bakteri pada satu telapak tangan yang kotor meningkat 2% secara eksponensial setiap 1 jam sekali. Saat ini terdapat bakteri sebanyak 150.000 pada sebuah telapak tangan. Hitunglah banyaknya bakteri setelah 1 jam kemudian. Kita jawab menggunakan rumus eksponensial. P0 sama dengan 150.000, B sama dengan 2, N sama dengan 1 jam. Banyaknya bakteri setelah 1 jam adalah Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah B dikali N. Tinggal kita masukin angka-angkanya. P1 sama dengan P0 sama dengan 150.000 dalam kurung 1 ditambah B-nya 2 ditulis 0,02 tutup kurung dan N-nya 1 kita tulis 1. Jadi P1 sama dengan 150.000 dalam kurung 1 dikali 0,2 tutup kurung dikali 1. Jadi bisa disimpulkan sama dengan P1 sama dengan 153.000 bakteri yang ada setelah 1 jam kemudian. Materi kedua ada peluruhan. Pengertian peluruhan. Peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Contoh dari peluruhan yaitu peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga jual mobil.
Tidak beda dengan rumus pertumbuhan, rumus peluruhan juga terdapat dua jenis. Yang pertama ada rumus peluruhan linier dan yang kedua ada rumus peluruhan eksponensial. Untuk rumus peluruhan linier, Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah N tutup kurung B. Atau nilai besaran setelah periode sama dengan nilai besaran di awal periode tutup buka kurung 1 ditambah banyaknya periode peluruhan tutup kurung tingkat peluruhan. Begitu pula dengan rumus peluruhan eksponensial. Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 plus B tutup kurung N. Atau nilai besaran setelah N periode sama dengan nilai besaran di awal buka kurung 1 ditambah tingkat peluruhan tutup kurung banyaknya periode peluruhan. Kita langsung ke contoh kasus. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 100 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut sebanyak 5% dari ukuran sebelumnya setiap 6 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 1 hari. Maka kita jawab. Diketahui P0 sama dengan 100 gram, B sama dengan 5, N sama dengan 24 per 6 sama dengan 4. Ukuran bahan radioaktif setelah 1 hari. Pn sama dengan P0 buka kurung 1 dikurang B tutup kurung N. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. P4 sama dengan 100 buka kurung 1 dikurang 005 tutup kurung 4. P4 sama dengan 100 dikali buka kurung 0,95 tutup kurung dikali 4. P4 sama dengan 100 buka kurung 0,8145 0,8145 tutup kurung. Jadi P4 sama dengan 81,45 gram. Bunga. Pengertian bunga. Bunga adalah selisih antara jumlah nominal uang yang dipinjamkan oleh pemilik modal dengan jumlah yang dikembalikan oleh pemakai modal berdasarkan kesepakatan bersama. Besarnya bunga dipengaruhi oleh besarnya uang yang dipinjam, jangka waktu peminjaman, dan tingkat suku bunga atau persentase. Terdapat dua jenis bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga banjemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dibayar pada setiap periode dengan besaran tetap. Besarnya bunga tunggal dihitung berdasarkan perhitungan modal awal, sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah modal yang digunakan ditambah dengan akumulasi bunga yang telah terjadi. Bunga semacam ini biasanya disebut bunga ayang. Bunga yang dapat berbunga. Perhitungan dalam bunga majemuk menggunakan perhitungan deret geometri. Rumus bunga tunggal. Terdapat dua jenis rumus bunga tunggal. Yang pertama adalah rumus bunga tunggal pada akhir periode, yaitu B sama dengan M0 dikali T dikali R, dan juga rumus besarnya modal pada akhir periode atau MT sama dengan M0 1 tambah T dikali R. Atau bisa dibilang rumus bunga tunggal pada akhir periode adalah bunga sama dengan modal awal dikali periode dikali tingkat suku bunga. Begitu pula dengan rumus besarnya modal pada akhir periode, MT. Modal pada akhir sama dengan modal awal buka kurung 1 ditambah periode dikali tingkat suku bunga. Contoh kasus bunga tunggal. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga 2% per bulan. Jika Adi meminjam uang sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pengembalian 2 bulan, tentukan besar bunga setiap bulannya dan besar uang yang harus dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. M0 sama dengan Rp500.000, R sama dengan 2, T sama dengan 2 bulan. Maka besar bunga setiap bulannya adalah B
sama dengan M0 dikali C dikali R, atau B sama dengan 500.000 dikali 1 dikali 2. B sama dengan 10.000. Besar uang yang harus dikembalikan setelah 2 bulan. MT sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah C dikali R. M2 sama dengan 500.000 rupiah dalam kurung 1 ditambah 2 dikali 2. M2 sama dengan 500.000 rupiah dalam kurung 1 dikali 04. M2 sama dengan 520.000 rupiah. Rumus bunga majemuk. Kali ini untuk rumus bunga majemuk hanya satu rumus, yaitu rumus untuk besar modal pada periode ke dengan bunga majemuk, yaitu MT sama dengan M0 1 plus I dikali T, atau bisa dibilang besar modal pada periode ke T sama dengan modal awal dalam kurung 1 ditambah tingkat suku bunga tutup kurung kali dengan periode. Contoh kasus bunga majemuk. Sebuah bank memberi pinjaman kepada nasabahnya atas bunga majemuk 3% per tahun. Jika seorang nasabah meminjam modal sebesar 5 juta rupiah dan bank membungakan majemuk per bulan, berapakah modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun? Kita jawab. Diketahui M0 sama dengan 5 juta rupiah, I sama dengan 3, T sama dengan 12 bulan. Modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun atau 12 bulan adalah MT sama dengan M0 1 ditambah I dikali T. M12 sama dengan 5 juta rupiah, buka kurung 1 ditambah 0,03 tutup kurung kali 12. M12 sama dengan 5 juta rupiah, buka kurung 1 dikali 42.576 tutup kurung. M12 sama dengan 5 juta rupiah, buka kurung 1 ditambah 0,03 tutup kurung 12. M12 sama dengan 7.128.800 rupiah. Jadi modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun berjumlah 7.128.800 rupiah. Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari materi pertumbuhan, peluruhan, dan bunga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.